Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan tema penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Sebelumnya, kami akan memaparkan penjelasan dasar cloud computing atau komputasi awan, sebuah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud, istilah lain dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Dengan adanya perkembangan teknologi cloud computing, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi harus siap dan berani dalam memanfaatkan teknologi ini. Secara nyata, perkembangan teknologi cloud computing sudah semakin kompleks. Berikut anggota kelompok 7. Yang pertama, Amanda Ferusyala, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada Yogi Aldi Saputra. Yang ketiga ada Ananda Rizky Kurniadi. Pembahasan yang pertama menjelaskan penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua menjelaskan bagaimana cara kerja cloud computing dalam penelitian di bidang pendidikan. Yang terakhir mengetahui kelebihan dari cloud computing dalam bidang pendidikan. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Yogi Aldi Saputra. Ya, terima kasih. Materi pertama yaitu penerapan cloud computing dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi cloud computing dalam dunia pendidikan mempunyai manfaat yang akan didapat apabila cloud computing diterapkan di dunia pendidikan, diantaranya aksesibilitas, yaitu data dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Kemudian skalabilitas, yaitu cloud computing dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk atau semacamnya. Penerapan cloud computing di sektor pendidikan memberikan banyak manfaat. Seluruh pihak yang terlibat di dalamnya ikut merasakan langsung manfaat cloud computing. Contohnya di lingkungan universitas seperti mahasiswa, dosen, staf, hingga jajaran direksi universitas. Manfaat cloud computing yang dirasakan tentunya tidak sama. Manfaat dari sisi peningkatan kualitas media belajar dan mengajar. Lalu manfaat dari sisi ekonomi seperti penghematan sumber daya, serta manfaat dari sisi kemudahan perawatan aplikasi dan infrastruktur. Berikut gambar di bawah merupakan gambaran dari contoh cloud computing di lingkungan universitas. Tuh ada penggunanya yaitu mahasiswa, admin, direksi, dosen dan staf, kemudian peneliti yang akan menggunakan cloud computing dari Departemen Layanan IT. Kemudian cloud computing menyediakan beragam layanan online yang dapat membantu pihak universitas untuk mendukung proses pembelajaran secara lebih luas. Aplikasi yang disediakan umumnya adalah aplikasi berbasis web yang mudah diakses dari manapun dan kapanpun selama terkoneksi jaringan internet. Gambaran di bawah ini itu penggunanya mahasiswa, admin, staf, dosen, dan peneliti menggunakan cloud computing yang berbasis IaaS Cloud, SaaS Cloud, dan PaaS Cloud. Beberapa contoh layanan cloud computing yang biasa digunakan di universitas adalah Google Docs, Dropbox, dan semacamnya. Karena aplikasi tersebut mudah digunakan, murah, dan dapat diandalkan. Layanan tersebut sudah biasa digunakan oleh mahasiswa secara umum, sehingga mereka lebih beradaptasi apabila proses belajar mengajar di lingkungan universitas. Yang kedua, cara kerja cloud computing dalam pendidikan. Seperti halnya komputer pribadi, cloud computing menggunakan 3 komponen utama, yaitu server, sistem, operasi, dan software. Ketiga komponen ini nantinya akan didukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Ibarat CPU pada komputer, server memiliki komponen-komponen seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Layanan cloud computing sudah menyediakan semua komponen tersebut sehingga Anda tidak perlu membelinya satu persatu untuk menggunakan kemampuan komputasi secara online.
Nantinya, penyedia layanan cloud computing akan membagi sumber daya tersebut sesuai dengan paket yang dipilih oleh penggunanya. Biasanya pembagian tersebut tidak dilakukan secara fisik, tapi melalui virtualisasi. Selain itu, server juga butuh sistem operasi seperti Windows dan Linux seperti pada komputer. Menariknya, Anda tidak perlu menginstal sistem operasi sendiri seperti di layanan SaaS dan PaaS. Demikian, pada layanan IaaS, pengguna bisa menginstal sistem operasi yang sesuai kebutuhannya sendiri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Rizky Kurniadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan, cloud computing dibagi menjadi 3 model pelayanan dasar, yaitu yang pertama, software as a service atau disingkat SaaS, merupakan layanan cloud computing yang pertama kali populer. SaaS memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga pengguna SaaS tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development maupun pembelian lisensi, contohnya Google Docs. Yang kedua, platform as a service atau disingkat PaaS, merupakan layanan penyedia modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. PaaS menawarkan layanan yang lebih dari sekedar penyimpanan data. Contohnya, layanan PaaS adalah Google App Engine. Yang ketiga, infrastruktur as a service atau disingkat IaaS, merupakan layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar meliputi sistem operasi, processing power, media penyimpanan, memori, kapasitas jaringan, dan layanan-layanan lainnya. Contoh yang menawarkan layanan IaaS adalah Amazon, di mana pengguna diberi kebebasan melakukan berbagai kegiatan ke server. Yang ketiga, di sini ada kelebihan cloud computing dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada high availability, low response time, and scalability. Yang kedua ada membantu menyelesaikan tantangan-tantangan yang umum terjadi. Yang ketiga, dapat membuka infrastruktur teknologi kepada bisnis dan industri untuk kemajuan penelitian. Yang keempat, efisiensi dari cloud computing dalam mengimbangi pertumbuhan sumber daya dan biaya. Yang kelima, mendidik siswa dengan cara yang berbeda dan membantu mereka dalam mengelola proyek dan beban kerja yang besar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi, kepada Yogi Aldi Saputra dan Ananda Rizky. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kelompok kami untuk memaparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.